frame atau part sepeda dengan internal kabel? Sobat Goes, ada alasan dari masing-masing pesepeda kenapa mereka menggunakan dan tidak menggunakan frame atau part sepeda dengan kabel internal. Pertimbangan biaya tentu yang menjadi hal utama, tetapi tentu saja ada alasan-alasan pendukung lainnya. Berikut kelebihan dan kekurangan dari internal kabel. Kelebihan internal kabel. Pertama, estetika. Tidak bisa dipungkiri, sepeda dengan internal routing kabel memang terlihat lebih rapi, bersih, simpel, modern, dan elegan. Hampir semua sepeda modern, kelas menengah ke atas menawarkan fitur kabel masuk ke dalam frame sepeda. Tidak ada kabel yang bergelantungan, tonjolan-tonjolan atau kabel yang menutupi bentuk frame, sehingga bentuk frame terlihat dengan tegas. Dan tidak adanya kabel juga membuat sepeda lebih mudah dibersihkan, semua bagian bisa digosok sampai bersih. Kedua, aerodinamis. Alasan lain untuk kelebihan sepeda dengan frame kabel internal adalah faktor aerodinamis. Frame sepeda dengan internal kabel routing tidak memiliki bos atau kabel guide yang menonjol di frame. Tahanan udara atau angin yang lebih kecil karena lebih sedikit, gaya gesek dengan udara yang seharusnya bisa membuat sepeda lebih cepat. Sulit untuk mengkuantifikasi keuntungan kabel internal terhadap kecepatan, tetapi berdasarkan pengalaman, keuntungan faktor estetika lebih besar daripada faktor aerodinamis. Ketiga, kabel lebih aman. Kabel yang tidak berseliweran dan tertata rapi akan mengurangi potensi kabel tersangkut di pohon, ranting, atau benda lain di sekitar area bersepeda kita. Jalur kabel yang masuk ke dalam frame juga bisa menghindari kabel yang terbentur dengan batu, jalan, dan benda lainnya, sehingga mengurangi potensi kabel tergores, terpukul, dan kerusakan lainnya. Akan tetapi, posisi kabel yang tidak terlihat dan tersembunyi ini juga bisa menimbulkan banyak masalah, seperti berikut. Kekurangan internal kabel. Pertama, struktur rangka. Pada rangka sepeda dengan jalur kabel internal, biasanya terdapat 6 atau 8 lubang tambahan pada rangkanya. Adanya lubang-lubang ini akan mengurangi kekuatan struktur rangka sepeda walaupun mungkin tidak signifikan. Hal ini menjadi signifikan ketika kita membuat lebih banyak lubang, pengeboran yang salah, lubang di frame karbon bisa menjadi sumber retakan atau crack yang bisa menjalar jika tidak dibuat dengan benar. Ada beberapa merek frame menambahkan 2 lubang pada fork dan chainstay untuk menyembunyikan kabel sepanjang 15 cm. Sedikit banyak ini juga akan mempengaruhi kekuatan rangka, ditambah masalah lain akibat adanya tambahan lubang. Kedua, masuk air dan debu. Banyak rangka internal routing tidak memberikan perlindungan yang baik. Biasanya pada lubang kabel ada tambahan karet protektor yang tidak hanya melindungi kabel dari gesekan terhadap frame, tetapi juga menghindari masuknya air, debu, dan lumpur ke dalam frame sepeda. Posisi lubang yang terbuka ke atas dan jalur kabel ke dalam lubang akan menjadi jalan masuk air, debu, kotoran ke dalam rangka sepeda. Tidak semua kabel di dalam sepeda memiliki casing atau penutup. Kecuali untuk kabel rem hidrolik, kabel shifter dan kabel rem mekanik banyak yang terbuka di bagian dalam frame. Air dan pengotor lainnya bisa membuat kawat baja ini berkarat, mengurangi pelumasnya, termasuk air dan kotoran yang mengendap di dalam rangka sepeda. Bagian dalam rangka sepeda tidak dilapisi cat, apalagi untuk rangka sepeda besi, sangat berpotensi menimbulkan karat dari bagian dalam frame yang sulit untuk diperiksa. Biasanya di bagian bawah bottom bracket sepeda, ada lubang untuk jalur keluar kabel atau sebagai lubang untuk meniriskan air yang masuk ke dalam rangka sepeda. Karena posisi kabel ada di dalam rangka, kita kesulitan untuk mengetahui kondisinya karena tidak terlihat. Bukan berarti aman sampai kita merasakan performa shifter atau rem yang mulai berbeda. Terakhir, perawatan.
Salah satu faktor terbesar yang membedakan rangka internal dengan eksternal kabel adalah pada bagian perawatan atau servis kabel. Kabel di luar rangka memang lebih rawan untuk kotor dan tergesek atau terbentur. Tetapi untuk melihat kondisinya, merawat, membersihkan, menambah pelumas, dan menggantinya sangat mudah dan cepat. Sebaliknya, pada internal routing perlu lebih banyak kesabaran dan waktu ketika akan bekerja dengan kabel. Memasukkan kabel dan mengharapkannya keluar dari lubang yang kita inginkan tidaklah mudah. Beberapa peralatan sepeda khusus juga dibuat untuk memudahkan pekerjaan ini. Salah satu alat atau tools sepeda yang paling mudah adalah dengan memakai magnet, di mana besi dipasang di ujung kabel dan ditarik dengan magnet dari luar rangka sepeda menuju lubang yang diinginkan. Itulah beberapa kelebihan dan kekurangan dari frame atau part sepeda dengan internal kabel. Bagaimana menurut kamu Sobat Goes? Apa alasan kamu untuk memilih dan tidak memilih frame atau part sepeda dengan internal kabel? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Like dan share jika kalian suka dengan video ini.